Karena Imam Ghazali ini, beliau bukan hanya ahli ilmu tasawuf, tapi beliau ini ahli dari seluruh cabang ilmu agama, dan ilmu yang bukan ilmu agama beliau ahli. Akhir-akhir ini kan kita sering dengar mengatakan Imam Ghazali ketika mendekati wafatnya kembali ke sunnah, baru belajar hadis katanya orang-orang yang tidak paham sejarah mengatakan apa? Imam Ghazali itu tidak ahli hadis. Nanti sudah mau meninggal baru belajar hadis. Ada pegang Sahih Al-Bukhari katanya. Ini bahasa keluar dari orang yang tidak belajar akhlak dan adab. Saya akan buktikan. Dan bagi yang dengar ini, agar hati-hati mengambil informasi. Kalau kita dengar begini, kita percaya, oh Imam Ghazali ternyata tidak paham hadis. Padahal yang mengatakan itu belum tentu lebih alim dari Imam Ghazali. Berapa hadis yang kau hafal? Engkau siapa? Imam Ghazali siapa? Kadang-kadang orang kalau tidak tahu diri ini, ya dia lupa sama aibnya. Pandai menilai orang, tapi tidak pandai menilai diri sendiri. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya, kata Rasulullah SAW. Nabi doakan orang yang tahu dirinya banyak kekurangan, banyak dosa, tidak merasa ahli ilmu, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa surga miliknya, yang lain tidak dapat surga. Kata Nabi, orang seperti ini dapat rahmat. Berarti makhluk kebalikan, orang yang tidak tahu diri tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan buktikan. Saya bicara pakai data. Saya membela Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali punya jasa sangat besar. Para aulia kaum solihin tidak pernah lepas dari kitab Ihya Ulumuddin. Diakui keilmuannya oleh seluruh para ulama. Diakui keilmuannya Imam Ghazali oleh seluruh para ulama. Jadi tidak benar itu Imam Ghazali beliau baru belajar hadis. Saya pakai analogi dulu sebelum data-data saya sampaikan. Analogi berpikir bagi orang yang punya akal sehat. Kalau akalnya gak sehat gak paham. Tapi kalau akal sehat insya Allah paham. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, pakai akal sehat dulu yang pertama. Dibilang Imam Ghazali baru belajar hadis menjelang wafat. Saya mau bertanya, Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, isinya apa di situ? Jangan-jangan yang bilang Imam Ghazali gak paham hadis gak pernah baca kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin itu dibagi 4. Yang pertama masalah ibadah, yang kedua masalah muamalah, interaksi sosial. Yang ketiga namanya munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Yang keempat muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, syekhuna guru kami rahimahullah, beliau punya kitab asli Ihya Ulumuddin. Itu 10 jilid. Kitab asli Ihya Ulumuddin 10 jilid. Kalau yang ada di pasaran, yang dijual di toko-toko kitab, kebanyakan 6 sampai 7 jilid. Tapi yang asli 10 jilid. Itu memang langka. Dan Al-Habib Abu Bakar memiliki kitab Ihya Ulumuddin yang asli 10 jilid. Jadi 4 ini yang dibahas. Isinya apa? Ihya Ulumuddin. Isi yang pertama, beliau kalau jelaskan satu permasalahan, pasti diawali dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu 6 atau 7 jilid atau 10 jilid yang asli. Dari awal sampai akhir isinya hadis. Bisa orang yang tidak paham hadis bisa ngarang kitab 10 juz isinya hadis. Akal sehat di mana? Itu yang pertama. Paham ya? Dibilang baru belajar, nanti sudah mau meninggal. Tapi kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir 10 juz isinya
hadis. Terlepas hadis di situ ada sahih, ada hasan, ada dhaif, itu urusan para muhadditsun. Tapi di situ membuktikan bahwa beliau punya hafalan hadis banyak. Lebih banyak dari orang yang bilang beliau gak paham hadis. Beliau susun Ihya Ulumuddin itu dengan keadaan khalwat, ibadah, tazkiyatun nufus. 10 tahun beliau berkhalwat di Damaskus, di Masjid Jami' Umayyah, di satu tempat yang sekarang dinamakan Zawiyah Al-Ghazaliyah. 10 tahun beliau menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Beliau keluar dari Damaskus karena sebab satu. Beliau lewat di satu sekolah. Orang-orang di Damaskus ini hanya mengenal nama Imam Ghazali, tapi tidak tahu wujudnya Imam Ghazali seperti apa. Padahal yang menyapu Masjid Jami' Umayyah, waktu beliau khalwat, Imam Ghazali itu membersihkan Masjid Jami' Umayyah. Beliau menyapu, mengepel. Yang anehnya ulama-ulama yang ada di masjid tersebut mengajar selalu menyebut nama Imam Ghazali, tapi mereka nggak tahu Imam Ghazali ada tuh yang membersihkan masjid mereka. Gola Ghazali, Gola Ghazali. Zaman dulu hanya kenal nama, tapi wujudnya tidak dikenal. Imam Ghazali lewat lagi dari situ sekolah. Ini ceritakan di dalam kitab Tabaqatu Syafi'iyyatul Kubra yang disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah. Di juz ketiga dari kitab Tabaqatu Syafi'iyyatul Kubra. Imam Ghazali lewat di satu sekolah, ternyata kurikulum sekolah itu mereka menggunakan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Terkenal. Imam Ghazali lewat, mereka guru-guru kalau mengajar, ya gulu al-Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan begini. Apa yang dilakukan Imam Ghazali? Istighfar. Astagfirullah. Saya harus keluar dari kota ini. Takut kalau mereka tahu ini Imam Ghazali, pasti mereka akan memuliakan. Pasti mereka akan mengagungkan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali khawatir, dalam hatinya terbesit rasa bangga diri. Makanya beliau pindah lagi ke kota yang lain yang tidak dikenali oleh orang. Itu Imam Ghazali punya akhlak. Ini orang besar. Para wali-wali, mereka jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Paling banyaknya lewat kitab Ihya Ulumuddin. Paling banyak membahas kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang pertama, analogi. Yang kedua, beliau waktu belajar kepada Imam Haramain. Imam Haramain itu salah satu gurunya. Usia beliau itu kira-kira 15 sampai 28 tahun. Karena setelah itu gurunya meninggal. Beliau punya kitab namanya Al-Manhul min Ta'liqatil Usul, nama kitabnya. Al-Manhul min Ta'liqatil Usul. Dan kitab namanya Al-Mustasfa. Ini tentang usul fikih. Kitab usul fikih. Beliau umurnya masih berapa? 15 tahun atau 28 tahun? Kisaran itu, 15 sampai 28. Masih muda. Masih belum diberikan gelar Hujjatul Islam, masih belum. Tapi di kitab itu ternyata membahas juga walaupun usul fikih, tapi di situ Imam Ghazali membahas tentang ilmu hadis dirayah. Ini namanya hadis mutawatir. Ini namanya hadis ahad. Ini namanya hasan. Ini namanya dhaif. Ini namanya thiqat. Dijelaskan materi-materi tentang ilmu hadis dirayah. Umurnya baru 15 tahun atau 28 tahun atau kisaran 15 sampai 28. Jadi kalau masih muda saja beliau sudah kuasai itu ilmu hadis. Beliau ini ilmunya melampaui ulama-ulama yang ada di zamannya. Bahkan sampai hari ini sulit untuk bisa menandingi Imam Ghazali dari sisi ilmunya. Makanya jangan heran. Ini kitab Mustasfa, kitab usul fikih terbaik. Di situ dibahas bukan hanya masalah usul fikih, dibahas juga tentang materi-materi, topik-topik pembahasan tentang ilmu hadis dirayah. Kitab Al-Manhul min Ta'liqatil Usul juga membahas tentang topik-topik, materi-materi tentang ilmu-ilmu hadis dirayah. Beliau bahas di kitab itu masih jadi pelajar, belum jadi guru.
Masih jadi santri, beliau sudah membahas, sudah mengarang kitab. Dan beliau punya catatan, ta'liqat. Setiap ilmu yang beliau pelajari, beliau memberikan komentar. Imam Haramain memuji. Sampai Imam Haramain mengatakan, waktu itu masih usia masih muda, sang guru, seorang ulama besar, Al-Imam Haramain, ia katakan, ini Ghazali, namanya Muhammad, baharun, lautan yang dalam dari sisi ilmu. Padahal masih santri. Masih santri, sang guru bilang ini lautan mendalam daripada ilmu. Al-Ghazali. Diceritakan, Imam Ghazali pernah menyatakan, talabna ilma li ghairillah fa'aba illa iyakuna lillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah, ilmu menolak kami. Tapi di saat kami menuntut ilmu agama niatnya karena Allah, maka kami mendapatkan seluruh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali rahimahullah dipuji oleh para ulama. Saya temukan di kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Beliau ketika mensifati Imam Ghazali dalam qasidahnya, Imam Haddad mengatakan apa? Syekhuna, Imam Ghazali guru kami. Wa mursyiduna, dan guru yang membimbing rohani kami, kata Imam Haddad. Wa tabibu qulubina, dan Imam Ghazali adalah dokter hati kami, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Ulama hadis memuji beliau. Bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala. Ini ahli hadis. Sering kita dengar Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, kitab sejarah Ibnu Katsir, kitab sirah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini lahir tahun 700, meninggal 774 Hijriah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi SAW yang disusun oleh Ibnu Katsir, selalu beliau menyebutkan kalau ada hadis, qala syekhuna Az-Zahabi, berkata guru kami Imam Zahabi. Artinya apa? Imam Zahabi salah satu guru dari Ibnu Katsir. Berarti ini bukan orang sembarangan. Jadi yang memuji, yang tahu orang itu mulia, yang tahu orang itu berilmu, harus orang berilmu. Bagaimana anak TK, anak SD memberikan penilaian kepada orang yang sudah mencapai profesor doktor? Jadi orang yang menilai Imam Ghazali zaman sekarang itu kan masih TK. TK-nya juga DO dia. TK-nya di DO. Dia menilai Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali ini di atas profesor doktor, dia masih TK 0 kecil. Dia menilai, oh Imam Ghazali ahli hadis, padahal kitabnya belum dibaca, pendapat ulama belum seluruhnya diambil. Nah ini hati-hati. Imam Ghazali orang luar biasa. Az-Zahabi, kalau Az-Zahabi menilai boleh. Kenapa? Az-Zahabi juga ahli ilm, ahli hadis, ahli sejarah. Az-Zahabi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, la ya'rifu fadla ahli fadli illa ahlul fadli. Tidak akan mengetahui kemuliaan seseorang kecuali orang yang mulia. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan demikian dalam kitab Adabuddin wa Dunya, disusun oleh Imam Al-Mawardi yang meninggal pada tahun 450 Hijriah. Apa kata Zahabi ketika memberikan pujian dan komentar kepada Imam Ghazali? Ini gak tanggung-tanggung. Komentarnya luar biasa. Kata Zahabi, Imam Ghazali itu Syekh pertama, guru besar. Yang kedua, Al-Imam, imam besar umat Islam. Yang ketiga, Al-Bahr, lautan ilmu, kata Imam Zahabi. Yang keempat, Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam. Hujjahnya agama Islam. Yang kelima, Ujubatuz Zaman, hal yang menakjubkan yang diciptakan oleh Allah di zaman kami. Ujubatuz Zaman, hal yang menakjubkan yang Allah ciptakan di zaman ini, di zaman beliau maksudnya. Yang keenam,
Zainuddin. Imam Ghazali ini hiasan dari agama Islam. Zainuddin. Yang ketujuh, sahibu tasanif. Beliau adalah seorang yang sangat produktif menyusun karya-karya ilmiah. Yang kedelapan, az-zaka al-mufrid. Ini bahasanya unik. Zaka al-mufrid. Kalau kita pakai bahasa secara literatur, perkata artinya pintarnya terlalu kurang ajar, gitu. Pintarnya terlalu kurang ajar, terlampau pintar. Bahasa modern namanya genius. Itu yang memuji siapa? Ada Zahabi. Orang sekarang bilang nggak alim hadis. Az-Zahabi mengatakan pintarnya terlampau batas. Zakaul mufrid. Itu baru satu ulama. Ulama kedua yang memuji bernama Al-Imam Tajuddin As-Subki. Namanya Tajuddin As-Subki. Lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah. Dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra, juz 3. Apa kata Imam Subki? Al-Imam Ghazali hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Jami'u ashta'il ulum. Beliau adalah kamus dari seluruh ilmu yang ada. Yang memuji siapa? Qadil Qudat, rajanya hakim. Di zaman itu hakim hafal hadis 10.000 minimal. Ulama Syafi'i mengatakan kamus dari seluruh ilmu yang ada. Jami'u ashta'il ulum. Orang sekarang bilang nggak ahli hadis. Orang sekarang bilang nggak ahli hadis. Kedua, kemudian ada seorang ulama bernama Syekh Murtada Az-Zabidi. Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, beliau yang mensarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan apa? Lau kana al-Ghazaliyu nabiyan lakanat mu'jizatuhu wajiz. Seandainya Imam Ghazali itu nabi, maka mukjizatnya adalah kitab fikih yang bernama Wajiz. Ini kitab Al-Wajiz menjadi kitab referensi hukum mazhab Syafi'i. Salah satu kitab referensi hukum mazhab Syafi'i. Disarahkan oleh Imam Rafi namanya. Judulnya Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Biar tahu nih Imam Ghazali. Kemudian Al-Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin. Muncul ulama berikutnya, mereka mencoba meneliti status hukum hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namanya kitab Al-Mustakhraj. Namanya kitab Al-Mustakhraj. Definisi Al-Mustakhraj adalah huwa kitabul hadis ay ya'mid hafidun minal kuffar ila kitabin min kutubil hadis. Definisi daripada kitab Mustakhraj adalah kitab hadis yang menjadi referensi para ahli hadis, para hufaz dan para muhaddisun untuk mencari tahu status asal hadis tersebut dari kitab hadis mana. Itu namanya kitab Mustakhraj. Kitab pertama, mereka ingin mencari tahu status daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada ulama bernama Al-Imam Zawzi Al-Bughdadi, Abu Faraj Abdurrahman namanya. Lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Dia punya kitab menjelaskan tentang status hukum kitab Ihya Ulumuddin, diberi judul Minhajul Qasidin. Memang beliau ahli hadis, tapi bukan berarti ahli hadis hanya satu, ada banyak. Jadi tidak ada satu ahli hadis atau satu hadis disepakati. Misalnya ada kalanya satu hadis ini untuk kalangan ulama hadis bisa berbeda status hukumnya, status derajat hadisnya. Contoh hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Zawzi Al-Bughdadi, ini bukan Imam Zawzi Al-Qayyim, berbeda. Imam Zawzi Al-Qayyim lain lagi, tapi namanya sama. Julukannya Imam
Zawzi sama, tapi yang ini Al-Baghdadi, yang Al-Qayyim itu di Damaskus, yang Al-Baghdadi di Baghdad. Kalau yang di Damaskus lahir tahun 651 Hijriah, meninggal 751 Hijriah. Kalau yang di Baghdad lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Beda. Jadi status hukum talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Imam Zawzi Al-Baghdadi mengatakan hadis lemah, dhaif. Syekh Muhammad Murtada Az-Zabini mengatakan juga dhaif. Imam Al-Muzani mengatakan hadis itu hasan, bagus. Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah mengatakan hadisnya sahih li ghairi. Ya, satu hadis status hukumnya berbeda. Memang kalau kita baca Minhajul Qasidin, Ibnu Zawzi Al-Baghdadi ini lebih mengkritik kepada Imam Ghazali. Mengatakan Imam Ghazali ini mengambil hadis seperti orang mengambil kayu bakar di tengah malam. Jadi tidak tahu mana hadisnya. Itu menurut salah satu ulama. Tapi dibela oleh ulama lain. Ada kitab kedua, takhrij, namanya Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar, disusun oleh Abdurrahim Al-Iraqi. Lahir tahun 725 Hijriah, meninggal 806 Hijriah. Beliau juga mentakhrij, dan kesimpulan dari hasil takhrij hadis, ia katakan 90% hadisnya sahih dan hasan. Kalau Al-Imam Zawzi Al-Baghdadi mengatakan lebih banyak hadis palsu dan hadis lemah. Tapi Al-Iraqi mengambil kesimpulan dari hasil penelitiannya terhadap kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan hampir 90% isinya hadis sahih dan hadis yang bagus. Itu Al-Iraqi. Makanya ada kitab judulnya Al-Imam Ghazali wa Ilmu Hadis. Imam Ghazali dan ilmu hadis. Situ ingin menunjukkan bahwa Imam Ghazali ini ahli hadis juga. Tapi kenapa tidak mengarang kitab hadis? Beliau punya akhlak dan adab. Disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Beliau katakan apa? Kalau mau hadis sudah cukup kitab-kitab dulu, itu sudah lengkap. Adab kepada ulama dulu. Sudah cukup, itu sudah. Tapi kalau beliau mau juga, ada yang berkata namanya Abdul Ghafir Al-Farisi, cucu daripada Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi Naisaburi, pengarang kitab Risalatul Qusairiyah, punya cucu ulama yang sezaman dengan Imam Ghazali. Beliau lahir 451 Hijriah. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah, hanya beda 1 tahun. Meninggal 505 Hijriah Imam Ghazali. Abdul Ghafir Al-Farisi mengatakan kalau Imam Ghazali mau mengarang kitab hadis dan ingin mendalam tentang ilmu hadis, beliau bisa kuasai dalam waktu sesaat dan bisa mengalahkan seluruh ulama. Kata Abdul Ghafir Al-Farisi. Ini Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian kitab ketiga namanya Ithafus Sadatil Muttaqin. Ini sarah tapi juga ada komentar-komentar hadis. Disusun oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Lahir tahun 1145 Hijriah. 1145 Hijriah. Meninggal 1205 Hijriah. Meninggal 1205 Hijriah. Berarti masih dekat dengan zaman kita. Kalau yang tadi kan jauh semua. Lumayan dekat. Ini membuktikan bahwa Imam Ghazali ini ahli hadis. Kata beliau, Syekh Murtada Az-Zabidi. Kalau kita baca kitab, saya punya kitabnya, bukan hanya saya cerita, saya baca. Kitabnya Al-Imam Iraqi saya punya 6 juz. Al-Mughni Anil Hamli Asfar fil Asfar nama kitabnya. Di situ banyak sekali Imam Iraqi mengatakan kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ghazali, Imam Iraqi mengatakan la asla lahu. Oh, hadis ini gak ada asal, gak ada sumber referensi, kata Imam Al-Iraqi. Tapi di zaman Syekh Murtada Az-Zabidi banyak pernyataan Al-Imam Al-Iraqi. Ini beliau orang ahli hadis juga, guru daripada Ibnu Hajar Asqalani. Kata Syekh Murtada Az-Zabidi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi la asla lahu, ternyata ada asalnya. Jadi tidak harus ahli hadis kuasai semuanya, tidak, belum tentu juga. Ulama itu saling melengkapi. Ternyata
penilaian Al-Iraqi mengatakan Imam Ghazali meriwayatkan hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Beberapa ratus tahun kemudian ada ulama ahli hadis, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan la aslalahu, ini ada asalnya, disebutkan nama kitabnya. Berarti Imam Ghazali melampaui daripada pemahaman ilmu hadisnya Al-Imam Al-Iraqi. Karena kenapa? Bukan membanding-bandingkan. Karena Imam Iraqi bilang tidak tahu sumbernya, Imam Ghazali masukkan sebagai hadis. Berarti Imam Ghazali tahu sumbernya. Yang jarang ulama hadis tahu. Nanti di zaman kitab-kitab sudah banyak perpustakaan, diteliti oleh ulama-ulama mutakhirin, oh ternyata yang mengatakan tidak ada asal, ada asalnya. Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau punya kitab, ulama mengatakan cara membedakan ulama dunia dengan ulama akhirat. Caranya satu, kalau cinta kepada kitab-kitabnya Imam Ghazali, oh itu ulama akhirat. Tapi kalau ada orang benci kepada kitab-kitab Imam Ghazali, itu ulama dunia, kata para suyuh terdahulu. Pujian-pujian kepada Imam Ghazali luar biasa tentang kitabnya, kitab yang paling terbaik Ihya Ulumuddin. Kitab terakhir Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Itu kitab terakhir beliau. Nah, ini kitab saya bawa. Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra. Ini juz 3. Ini semua ada 6 juz. Juz 3. Saya mau bacakan, terjemahkan. Kenapa sebagian orang mengatakan Imam Ghazali tidak ahli hadis? Gara-gara satu pernyataan ini. Dan ini salah paham. Mereka salah paham. Ini saya buka. Di sini dikatakan menurut Abdul Ghafir Al-Farisi, halaman 427, juz 3, cetakan Darul Kutub Islamiyah, mengatakan kana khatimatu amrihi iqbalahu ala hadis Mustafa wa mujalas ahlihi. Saya ambil ringkasan karena waktu. Kata Abdul Ghafir Al-Farisi yang tadi sejaman dengan Ghazali, beliau mengatakan Imam Ghazali ini di akhir-akhir umurnya, akhir-akhir perkaranya, itu baru mendalami hadis Mustafa Nabi Muhammad SAW, dan baru duduk dengan ahli hadis dan memutola'ah, mereview kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Mutola'ah bukan qiraah. Mutola'ah itu artinya sudah belajar baru diulang. Kalau baru belajar baca qiraah. Alladzaina huma hujjatul Islam, di mana dua kitab ini adalah kitab dasar Islam, kitab rujukan di dalam agama Islam. Walau asa, seandainya Imam Ghazali umurnya lebih panjang lagi, la sabaka kulla fi dzalikal fad, pasti Imam Ghazali akan mengalahkan seluruh ulama dalam bidang ilmu hadis. Bi yasirin minal ayyam, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yastafriguhu fi tahsili. Kalau beliau memfokuskan untuk mendalami ilmu hadis, lewat semua. Jadi bukan berarti beliau tidak ahli hadis, tapi beliau memang bukan pakar nomor 1 hadis. Tapi bukan berarti bukan ahli hadis, beliau juga ahli hadis. Tapi kalau beliau mau, bisa beliau mengalahkan ahli hadis. Semuanya bisa. Untuk kalangan muhadditsun, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dikatakan, ini membuktikan bahwa beliau ahli hadis. Di kitab yang sama, ternyata diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, mengatakan Imam Ghazali itu sami'a Sahih al-Bukhari min Abi Sahal Muhammad bin Abdullah al-Hafsi. Mereka katakan nggak pernah belajar Sahih Bukhari, nanti sudah mau meninggal baru belajar. Ini riwayat Ibnu Asakir mengatakan Imam Ghazali itu sami'a. Apa sami'a? Dengar, hadir sama ahli hadis, belajar hadis langsung ketemu gurunya. Yang bilang itu belum tentu. Namanya talaki. Talaki itu mereka belajar di hadapan guru, dan ini derajat tertinggi, dapat hadis langsung berhadapan dengan guru. Ini Imam Ghazali belajar Sahih Bukhari
mendengar langsung Sahih Bukhari dari gurunya bernama Abi Sahal Muhammad bin Abdullah Al-Hafsi. Satu. Yang kedua, dikatakan bahwa diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, Imam Ghazali sami'a talaki, langsung belajar langsung dengan guru ahli hadis. Sunan Abi Daud, tadi Sahih Bukhari, sekarang Sunan Abi Daud. Sijistani kepada Imam Hakim Abi Fatah Al-Hakimi At-Tusi, guru hadisnya Imam Ghazali. Kemudian hadis tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali juga mengambil hadis-hadis daripada guru-guru ahli hadis seperti Abi Bakar Ahmad bin Amrin bin Asim, dan juga riwayat Syekh Abi Bakar Muhammad ibn Harith Asbahani, juga daripada Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan. Itu guru-guru hadisnya Imam Ghazali. Loh, gimana bilang gak ahli hadis? Beliau bacanya gak setengah-setengah. Beliau baca, belajar semua dari awal sampai akhir, kemudian dita'liqat, diberikan komentar. Terakhir beliau memegang Sahih Bukhari di saat beliau menjelang wafat. Bisa jadi bukan diterjemahkan, oh baru belajar hadis, salah, itu kitab semua hadis. Sebelum masih muda beliau sudah menjelaskan hadis. Boleh jadi ya, pendapat saya dari kesimpulan, boleh jadi beliau ingin tabarukan, atau yang kedua boleh jadi ada niat ingin menjelaskan isi hadis daripada Syarah Sahih Bukhari. Itu Imam Ghazali. Saya harus tuntaskan. Sekarang komentar ulama tentang kitab Ihya Ulumuddin. Tadi dikatakan cara membedakan ulama dunia dengan ulama akhirat adalah kalau mereka cinta kitab Imam Ghazali itu ulama akhirat. Kalau mereka tidak suka kitab Imam Ghazali itu ulama dunia. Itu kata ulama-ulama terdahulu. Imam Nawawi 631 meninggal 676 Hijriah. Beliau memuji Ihya Ulumuddin mengatakan apa? Kadal ihya ayyakuna Qur'ana. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ini saking bagusnya mirip-mirip Al-Qur'an. Imam Nawawi bilang, bukan harus sama, tidak. Ini pujian, bahasa kiasan, karena gak ada yang bisa sama seperti Al-Qur'an. Itu orang sudah paham. Tapi ini bahasa kiasan. Saking bagusnya itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin juga dia membongkar makna-makna tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saking bagusnya mirip-mirip Al-Quran, mirip-mirip wahyu. Itu pendapat Imam Nawawi. Ada pendapat Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf. Beliau mengatakan, man lam yutala' ihya ma fil haya. Man lam yutala' ihya ma fihil haya. Orang yang gak mau belajar kitab Ihya Ulumuddin itu orang gak punya malu. Itu kitab luar biasa. Kitab akhlak, kitab ibadah, kitab yang menunjukkan jalan syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat di kitab Ihya Ulumuddin. Ada berkata juga ulama namanya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau mengatakan apa? Lau qallaba awraqal ihya'i kafirun la aslam. Seandainya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka membongkar lembaran-lembaran kitab Ihya Ulumuddin dan mereka baca dan pelajari, pasti mereka masuk Islam. Berkata seorang ulama juga, lau muhiyat jami'ul ulum la ustukhrijat minal ihya. Seandainya seluruh ilmu ini hilang, dihapus, maka pasti mereka akan mengembalikan ilmu tersebut dari referensi kitab Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Itu kitab mencakup semua ilmu ada di situ. Berkata ulama besar namanya Abdus Somad Al-Falimbangi, dulu ulama besar asal Palembang. Beliau tidak salah dakwah sampai ke Filipina dan Thailand. Ulama besar,
Punya kitab namanya Siyarus Salikin, nama kitabnya. Beliau memberikan kesaksian. Kalau pakai kata saksi itu luar biasa. Pakai kata saksi. Ana ashhad. Saya bersaksi. Ana ashhad. Sirran wa alaniyah. Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Anna man tala'a kitab Ihya Ulumuddin fa huwa minal muhtadin. Siapa yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, dia pasti orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ulama-ulama memuji Ihya Ulumuddin. Jadi ini sekilas gambaran tentang sosok ulama Al-Imam Ghazali. Dan saya kasih tahu, Imam Ghazali ini Asy'ariyah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i. Tapi beliau ahli dari seluruh ilmu dan seluruh mazhab. Beliau kalau berbicara ilmu teologi, beliau termasuk nomor 1. Punya kitab teologi namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Berbicara filsafat, beliau meluruskan pemahaman filsafat yang salah. Filsafat tidak semuanya salah. Ada yang salah, ada yang benar. Filsafat itu ilmu, sama seperti ilmu yang lainnya. Ada salah, ada benar. Sifatnya spekulatif, tidak mutlak seperti Al-Quran dan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Membela dan meluruskan pemahaman filsafat yang menyimpang dan menunjukkan pemahaman filsafat yang benar. Nama kitabnya Tahafatul Falasafah. Berbicara tentang ilmu fikih, beliau punya kitab besar tentang fikih. Judulnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Berbicara ilmu tasawuf, beliau rajanya. Punya kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Kimia Sa'adah. Berbicara usul fikih, beliau punya karya juga. Judulnya Al-Mustashfa dan Al-Mankhul fi Ta'liqatil Usul. Berbicara tentang rahasia-rahasia alam secara konsep geografis, beliau punya kitabnya Sirrul Alami fi Kashfi Darain. Berbicara tentang ilmu biologi dan isyarat tentang ilmu kedokteran, beliau punya Al-Munqidhu minad Dhalal. Berbicara dengan semua ilmu, beliau punya karyanya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus rahimahullah, lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah.